لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dikaruniai oleh Allah menjadi keluarga besar Universitas Indonesia, menjadi Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Sebab kenapa? Segala fasilitas dalam rangka kita berupaya meningkatkan iptek maupun imtak kita kepada Allah semua ada di UI. Peningkatan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi ada di UI. Bisa dibayangkan di samping masjid kita ini ada fakultas hukum, ada psikologi, ada fisik, ada FIA, ada FIB, ada FEB, ada FT. Di sananya lagi ada vokasi, ada MIPA, ada FKM, ada RIK dan seterusnya. Itu semua adalah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan iptek kita, ilmu dan teknologi kita. Yang patut kita syukuri juga adalah adanya keberadaan masjid kita ini yang tidak hanya digunakan oleh Sivitas Akademika UI, tapi juga orang di luar UI berbondong-bondong bisa iktikaf, bisa mengikuti kajian, bisa sholat di masjid. Nah, tergantung kitanya. Apakah kita mau meningkatkan iptek dan imtak kita pada Allah Subhanahu wa taala? Peningkatan iptek misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya. Ini didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita terus berupaya menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berteknologi. Coba bayangkan misalnya kita keluar dari rumah kita, Bapak Ibu sekalian, terutama sekali mahasiswa, dosen, atau siapapun yang menuju Universitas Indonesia ini, ketika dia keluar dari rumahnya niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Jadi orang tersebut akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang berada di jalan Allah. Oh, ternyata orang yang fisabilillah itu tidak hanya orang yang mengangkat senjata li'ala'i kalimatillah, tidak hanya orang yang berperang. Ternyata yang memegang pensil, pulpen saja bahwa fisabilillah, orang-orang seperti kita. Ketika kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, Allah juga berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.
Bahkan di ayat yang lain Allah mempertanyakan, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah sama orang-orang yang pintar dengan orang-orang yang bodoh? Pasti berbeda. Makanya disebutkan di dalam sebuah dalil, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia ini, maka raih dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, raih dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan buat keduanya, ingin bahagia dunia, ingin bahagia di akhirat nanti, maka raih dengan ilmu. Jangankan hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya ukhrawi pun akan kita gapai ketika kita memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala pun akan kita gapai manakala kita memiliki ilmu pengetahuan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking mulianya orang-orang yang berilmu pengetahuan. Yang kedua, upaya peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita tahu bahwasanya iman kita itu kan dapat berkurang dan dapat bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seorang bisa berkurang dan bisa bertambah. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambahnya keimanan seorang karena ketaatan kepada Allah, dan berkurangnya keimanan seorang karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menjaga keistiqomahan kita, sholat berjamaah, zikir dan doa kita, tilawah Al-Quran kita, itu semua adalah dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat enggak orang sholat berjamaah? Berat enggak? Tidak mudah. Makanya disebutkan illal khashi'in, orang yang ringan langkahnya melaksanakan ibadah sholat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau seandainya dia tidak mampu melaksanakan dengan khusyuk, maka dia akan terasa berat melaksanakan ibadah sholat. Apalagi sholatnya itu berjamaah. Lokasi tempat tinggalnya dengan masjid juga cukup jauh. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, as-salatu rajul ma'a rajul afdalu min salatil fadli. Salat seseorang yang dilakukan dengan satu orang itu lebih baik dibandingkan dia salat sendirian. Wa salatul rajul ma'ar rajulain afdalu min salati ma'ar rajul. Salat seseorang yang dilakukan dengan dua orang itu lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia salat berdua. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah taala. Dan barang siapa yang mampu salat berjamaah dengan jamaah yang lebih banyak, maka salat itu sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan salat bersama orang-orang yang sedikit jamaahnya. Coba bayangkan sholat zuhur tadi di Masjid UI, yang laki-lakinya bisa 3-4 shaf. Belum lagi akhwatnya, perempuannya.
kita melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, semakin jauh jarak kita, semakin jauh perbedaan kita dengan masjid, semakin tinggi pula keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita remehkan, Pak. Berat sholat berjamaah itu. Apalagi sholat berjamaahnya di masjid. Di hadis yang lain misalnya dikatakan sholat berjamaah lebih utama 27 kali lipat dibandingkan dengan orang sendirian. Kita sholat sendiri di rumahnya, itu kurang keutamaannya dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kalau kita sudah sholat di masjid, Pak, keutamaan lainnya, insya Allah kita juga akan berusaha sholat sunnahnya. Jangan pula kita mengatakan misalnya ini, wah, ria amat sih, sombong banget sih. Kalau sholat di rumah saja nggak mau sholat sunnah, gila di masjid sholat sunnah. Justru yang namanya ria itu adalah meninggalkan kebaikan karena takut dibilang sombong. Dan inilah yang menjadi salah satu keutamaan kita sholat di masjid. Yang tadinya kita mungkin malas sholat sunnah, baik itu qobliyah maupun ba'diyahnya, kemudian ketika kita berada di masjid, sholat sunnahnya pun kita laksanakan dengan baik. Yang tadinya kita usai melaksanakan ibadah sholat, tidak berzikir dan tidak berdoa, ketika kita berada di masjid, kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memiliki keluangan waktu, kita pun berusaha semaksimal mungkin membuka mushaf untuk bertilawah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Itu semua adalah dalam rangka bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah tiada lain dan tiada bukan melainkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selama kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diberikan kekuatan, tidak hanya kekuatan lahiriah, tidak hanya kekuatan fisik, tidak hanya kekuatan materi, tapi bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dari segi ruhiyahnya. Itulah makna setiap habis sholat kemudian kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan, berilah kemampuan kepadaku agar aku senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, berikanlah kekuatan kepadaku agar senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa husni ibadati, dan berikanlah kekuatan kepadaku agar aku senantiasa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Engkau ya Allah. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah dan maunahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya meningkatkan ilmu dan teknologi kita dan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma